Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala Asia babak 16 besar antara Indonesia versus Australia yang berakhir untuk kemenangan Australia dengan skor telak 4-0. Dengan hasil akhir ini berarti Indonesia tersingkir dari Piala Asia. Padahal Indonesia mainnya bagus kan teman-teman? Bahkan dipuji oleh pelatih dari Australia, Graham Arnold, setelah pertandingan di sesi konferensi pers. Cuma ya itu dia, masalahnya adalah kesulitan bagi para pemain untuk melakukan finishing. Dan juga seperti yang saya jelaskan di konten match preview untuk pertandingan ini, bahwa koordinasi dan juga komunikasi di lini pertahanan itu sebetulnya belum bagus. Dan terbuktikan dengan gol pertama dan kedua Australia ya, yang terlihat jelas bahwa koordinasi di antara para pemain di lini pertahanan tidak rapi. Selain itu juga, saya tegaskan di konten match preview bahwa sangat penting bagi Indonesia agar tidak kemasukan gol di menit-menit awal jalannya pertandingan. Apalagi di 10 menit awal jalannya pertandingan. Ternyata di menit ke-12 Indonesia kemasukan gol. Tapi kan bukan berarti mental dari para pemain down, enggak. Sama sekali enggak. Mereka tetap berani keluar menyerang, tapi kemudian sulit juga untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Bahkan di babak kedua, Indonesia tidak bisa menciptakan satu pun peluang. Padahal di babak pertama, Indonesia mainnya sangat bagus. Ball possession juga di pihak Indonesia. Dari segi pergerakan ke area pertahanan Australia juga sangat berbahaya. Tapi ya entah mengapa tampak ada keraguan juga di antara para pemain untuk bisa cepat memberikan umpan ya ketika mereka sudah dekat ke kotak penalti pertahanan Australia atau juga untuk melepaskan shooting atau heading. Tapi overall teman-teman, saya sangat puas dengan permainan timnas Indonesia semalam. Bahkan menurut saya inilah permainan terbaik Indonesia sejak dilatih oleh Shin Tae-yong dalam beberapa pertandingan terakhir. Mainnya di venue netral, lawannya juga adalah tim yang kuat, Australia. Yang kita tahu memang sulit ya bagi Indonesia untuk mengalahkan Australia. Tapi secara permainan sebetulnya Indonesia menang. Cuma ya itu dia yang menentukan kan adalah skor akhir. Skor akhirnya adalah kekalahan yang telak. Tapi saya pikir ya pengalaman bagi para pemain muda Indonesia tentu sangat berharga di Piala Asia kali ini ya. Karena ini kan sebagian besar adalah pemain-pemain muda. Bahkan kalau kita hitung nih, total pemain muda yang bermain di pertandingan semalam ada 7 di line up, kemudian ada 2 lagi yang masuk ya. Witan Sulaiman ya, salah satunya ya, pemain muda yang juga masuk ya dari bangku cadangan ya. Dan menurut hemat saya teman-teman, Indonesia bisa bermain bagus karena para pemain sebetulnya kompak. Kompak dalam merancang sebuah serangan dan juga kompak sebetulnya dalam melakukan pressing di tengah. Karena buktinya, terutama di babak pertama dan di awal babak kedua, para pemain Indonesia lebih banyak memenangi duel dalam perebutan bola dengan para pemain Australia. Dan kita bisa melihat bahwa para pemain Indonesia itu memilih untuk melakukan pressing tinggi. Nah, ini memang sebuah strategi yang sangat beresiko. Karena jika Australia melakukan counter attack, tentu akan sangat berbahaya. Apalagi seperti yang kita pahami kadang-kadang para pemain Indonesia ya sering terlambat ya turun ke garis pertahanan. Tapi saya melihat juga Australia kan ya sebetulnya permainannya nggak spesial juga ya. Seperti yang saya jelaskan juga di konten match preview bahwa Australia ini di skuadnya gak ada pemain bintang, tapi teamwork di antara para pemain mereka ini bagus. Dan memang mereka punya pertahanan yang kuat, lebih kuat daripada Irak dan Jepang, apalagi Vietnam. Dan terbukti kan, apalagi di babak kedua seperti yang tadi saya katakan, gak ada chance dari para pemain timnas Indonesia. Nah ini jika teman-teman mendengarkan ada suara di background, ya karena sekarang lagi hujan ya, lagi hujan lebat nih di daerah saya ya. Jadi ya, ini hujan lebat ini juga ya kita harapkan membuat suasana atau cuaca dingin ya, setelah tentu semalam kita berapi-api menyemangati para pemain dari timnas Indonesia. Dan ya bagus juga, kita memang perlu support timnas Indonesia, dan apapun hasil akhirnya kita juga perlu mengakui bahwa tim lawan memang lebih baik dalam
bermain mengandalkan visi permainan. Karena jika teman-teman perhatikan, para pemain Australia itu sebelum passing cari dulu pemain yang bebas. Maka itu kalau dari segi akurasi passing, ya, apalagi di sepertiga bagian lapangan atau di final third, itu Australia lebih efektif daripada Indonesia. Dan memang bermain bagus itu tidak menjadi jaminan sebuah tim bisa menang. Tapi saya melihat Indonesia bukan saja bermain bagus, tapi bermain agresif. Ini beda dengan para pemain Australia. Jadi memang kalau dari segi mental sebetulnya para pemain Indonesia nih sudah kuat untuk bertanding lawan Australia. Tapi ya memang belum rezeki dari Indonesia. Kesalahan-kesalahan yang memang terjadi di lini pertahanan ini memang ya sekarang sudah harus diminimalisir ya. Apalagi itu kita melihat gol kedua ya, ketika bola itu masuk ke dalam kotak penalti, Asnawi terlambat untuk mengcover area yang terbuka ya, sehingga pemain Australia itu bisa mencetak gol dengan sundulan kepala. Belum lagi gol pertama kan, ketika bola coba dihalau oleh Shin Patinama ya kalau nggak salah ya. Kemudian ternyata dapat ke Irvine, enak banget tuh dia masuk, dia shooting. Ya nggak sengaja ya, Elkan Bagot juga coba untuk antisipasi. Ternyata shooting dari Irvine itu menjebol gawang dari Hernando Ari. Nah saya agak bingung juga kok banyak dari teman-teman yang menyalahkan Hernando Ari. Kalau menurut saya enggak, Hernando Ari mainnya bagus. Ya, cuman memang ketika pertahanannya nggak solid, ya sulit juga dong bagi seorang penjaga gawang untuk mengantisipasi serangan-serangan dari para pemain tim lawan. Tapi salah satu kepintaran dari para pemain Australia adalah mereka tidak ingin meladeni permainan cepat dari timnas Indonesia. Mereka justru memperlamban tempo permainan karena mereka paham bahwa dari segi kecepatan kalah para pemain Australia. Kan posturnya kan tinggi-tinggi, gak gampang juga untuk berlari kencang. Kan saya jelaskan juga di konten match preview. Jadi sebetulnya Indonesia sudah melakukan segalanya untuk bisa mengalahkan Australia. Tapi juga kita harus paham bahwa Indonesia belum punya striker predator, striker yang bisa mencetak gol, striker yang bisa mencari ruang, striker yang bisa mengkonversikan seminim mungkin peluang agar menjadi gol. Di 10 menit awal jalannya pertandingan, Indonesia sudah mendominasi. Saya bahkan mengira Indonesia akan mencetak gol sebelum menit ke-15. Ternyata Australia yang mencetak gol. Nah artinya para pemain Indonesia ini sepertinya kehilangan fokus juga. Keasikan menyerang ini, karena memang Australia kan mainnya agak main menahan di tengah ya, mereka juga nggak mau keluar all out dulu, mungkin juga mereka menyimpan ya tenaga mereka ya, karena mereka paham Indonesia ini kan mayoritas pemain-pemain muda. Tapi ketika Australia keluar menyerang, mereka juga tampak berbahaya. Nah pinternya juga pelatih dari Australia, Graham Arnold, yaitu dia melakukan banyak pergantian pemain di babak kedua untuk menjaga ritme permainan dari Australia agar para pemain juga bisa menjaga stamina mereka. Nah ini yang saya bingung dengan Shin Tae-yong. Kok tidak memainkan tambahan penyerang di depan? Nah, kalau saya lihat di list bangku cadangan, mungkin saya salah. Kalau saya lihat di list bangku cadangan, tidak ada namanya Ramadan Sananta. Nah, mungkin Ramadan ini memang cedera ya. Jadi, nggak masuk juga di bangku cadangan. Tapi sebetulnya masih ada Dimas Derajat, masih ada Egy Maulana, masih ada Adam Alis. Nah, ini kan opsi-opsi yang seharusnya bisa saja dimanfaatkan oleh Shin Tae-yong. Mungkin juga Shin Tae-yong tidak ingin mengganggu chemistry di antara para pemain yang memang sudah terjalin dengan baik sejak menit-menit awal. Tapi tampak di 15 menit terakhir jalannya pertandingan, para pemain Indonesia mulai kesulitan untuk bermain dengan tempo tinggi. Nah itulah yang dimanfaatkan oleh para pemain Australia, karena ya dengan begitu banyak perubahan atau pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih mereka, nah ritme permainan mereka itu terjaga. Dan gol ketiga juga ya saya pikir gak bisa disalahkan Hernando Ari, dia sudah save. Tapi dari rebound, tidak ada pemain Indonesia yang mengawal pemain Australia tersebut kan, sehingga bisa mencetak gol ketiga. Dan Harry Shooter ini memang pemain yang tinggi ya, kalau nggak salah dia adalah pemain yang paling tinggi tuh yang bermain di pertandingan semalam ya, atau sama seperti Elkan Bagot, dia bisa mencetak gol keempat. Sebelumnya juga dia sudah mengatakan bahwa timnya harus bisa memanfaatkan situasi set piece, ternyata dia mencetak gol keempat. Ya paling tidak kita juga perlu mengapresiasi ya perjuangan dari para pemain, karena di pertandingan yang penting di babak 16 besar memang mereka berani bermain terbuka. Ini strategi yang mengejutkan saya juga sih. Bahkan pelatih dari Australia juga mengatakan ya, setelah pertandingan di sesi konferensi pers, selain juga dia memuji performa dari timnas Indonesia, dia juga mengatakan bahwa dia sudah mengantisipasi bahwa Indonesia akan keluar menyerang dan bermain fisikal, artinya bermain agresif. Maka itu dia memakai strategi untuk bisa menahan kecepatan dari para pemain Indonesia. Ya ini tentu menjadi sebuah pelajaran bagi Shin Tae-yong sendiri dan juga bagi para pemain timnas Indonesia, bahwa ketika bermain di babak knockout, yang penting itu harus bisa mengatur tempo permainan. Kalau mau ngegas terus, ya sebetulnya juga nggak ada salahnya. Tapi harus ada juga ritme permainan yang dijaga. Karena kalau ngegas terus, kemudian tidak bisa mencetak gol, yang dikhawatirkan fokus akan sedikit menurun ketika para pemain tim lawan tiba-tiba bisa merebut bola di area pertahanan.
Itu yang sebetulnya terjadi kan. Nah, Shin Taeyong memang mengganti Asnawi ya di babak kedua karena memang terlihatlah dia mulai sulit untuk bisa mengcover area. Sesekali dia naik ke depan tapi ketika turun ya sering terlambat. Dan yang masuk adalah Witan. Witan akhirnya main di depan, Yakob ke belakang, kemudian Yakob cedera, Rizky Ridho masuk, karena Rizky Ridho ke tengah dan Sandy Walsh ke kanan. Nah, pertahanan dari Indonesia itu sebetulnya solid di babak kedua, tapi ketika sudah melewati menit ke-75, nah tampaklah ketika para pemain Indonesia lebih banyak yang terlibat dalam proses membangun serangan, nah ada saja sih celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Australia. Dan yang saya terkesan teman-teman bahwa dari segi ball possession, beda tipis ya antara Australia dengan Indonesia, kalau nggak salah hanya beda 1% ya. Artinya ya Indonesia sudah bisa mengimbangi lah permainan dari Australia yang sebetulnya kan Australia ini kan bukan dari zona Asia, kan dari zona Oceania ya, tapi kan mereka pindah ke Asia. Jadi ya sebetulnya dari postur ini mereka tampak sebagai, bukan tampak, memang mereka seperti pemain-pemain Eropa. Jadi gak gampang juga bagi para pemain Indonesia, tapi mereka memberikan perlawanan yang luar biasa. Jadi ya saya tentu dalam hal ini ingin mengapresiasi para pemain, ya salut dengan perjuangan dari para pemain timnas Indonesia dan juga tentunya salut kepada Shin Taeyong yang bisa membangun fondasi dari timnas Indonesia yang sangat kuat dengan mengandalkan pemain-pemain muda. Ya kita juga sudah mengikuti perkembangan beritanya bahwa Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga memberikan target lainnya kepada Shin Taeyong, yakni membawa timnas Indonesia U23 untuk lolos ya dari fase grup. Dan dengan mengandalkan nanti pemain-pemain yang mayoritas sama seperti yang bermain di Piala Asia kali ini, ya seharusnya secara logis Indonesia akan bisa lolos dari fase grup. Tapi lagi-lagi yang paling penting bagi para pemain, yaitu dia komunikasi dan koordinasi 2K ini di lini pertahanan harus bagus. Karena bagi sebuah tim untuk bisa meraih kemenangan bukan saja di fase grup, tapi juga di babak knockout, pertahanan itu harus kuat. Dan Australia memberikan contoh bahwa jika punya pertahanan yang kuat, bisa mengatur ritme permainan, bisa bermain dengan sabar, tentu tim tersebut bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Jadi kita tunggu saja teman-teman nanti perjuangan selanjutnya dari timnas Indonesia. Akan ada pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia ya, lawan Vietnam ya. Ya Vietnam sudah kita kalahkan ya di venue netral. Nah kita tunggu apakah nanti bisa mengalahkan Vietnam atau tidak. Tapi saya harapkan semua pemain akan fit, semua pemain akan bisa bermain agar timnas Indonesia bisa menjaga kekompakan mereka di antara para pemain. Dan kita tunggu juga nanti strategi dari Shin Taeyong yang tentunya kita harapkan bisa membawa Indonesia mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif di babak kualifikasi Piala Dunia, karena sudah satu kali kalah dan juga satu kali hasil seri kan lawan Filipina. Dan kalau menurut saya teman-teman, sepanjang jalannya Piala Asia ini menurut saya, ini menurut pandangan saya, yang saya terkesan dengan permainan Justin Hubner ya. Ini pemain yang memang bagus, dia mainnya agresif, dia tidak takut melakukan challenge, dia tidak takut ikut terlibat dalam proses membangun serangan, beberapa kali mendapatkan peluang, bahkan di pertandingan semalam juga dia mendapatkan satu peluang. Dan juga ada Ivar Jenner nih, dua pemain saya lihat kompak banget di tengah. Jordi Amat masih ada sedikit masalah ya, bahkan kemarin saya gak ngerti juga ngapain juga tuh dia agresif ke pemain Australia mendapatkan kartu kuning. Elkan Bagot tampak agak lamban di pertahanan. So ada 1-2 pemain yang juga harus improve performa mereka. Jadi kita tunggu saja teman-teman perjuangan selanjutnya dari timnas Indonesia. Dan kita sebagai pemain ke-12, dan saya tidak akan pernah capek menghimbau dan memberikan saran kepada teman-teman bahwa kita harus terus support timnas Indonesia yang sekarang kita lihat level permainannya sudah berbeda. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.